Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة الحبائب الأماجد، حضرة الأساتذة الكرماء الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. الحمد لله على نعمة اللقاء ونعمة الحضور في مثل هذه المجالس، ونسأل الله أن لا يحرمنا من بركاتها ومن رحماتها، ونسأل الله أن لا يخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفر عن ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ونستمر في درسنا. وصلنا إلى مطلب الأولوية في التعليم للأهل والأولاد ونحوهم. Bahwasanya ada apa? Al-aulawiyah itu prioritas. Prioritas dalam belajar ini yaitu untuk kita mengajari anak-anak kita, keluarga kita, dan yang terdekat, summa yang terdekat. Al-aqrab fal-aqrab. Nabi aja pertama dakwah itu gak langsung disuruh semuanya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi kata Allah, pertama nih, ini udah umur 40 nih. Ya, sekarang aku perintahkan engkau menyampaikan risalahmu pertama ke keluarga dulu, Bani Hashim. Lama tuh, khusus Bani Hashim. Nabi undang Bani Hashim, makan ya, besok undang lagi, diajak makan lagi sama Nabi. Habis itu Nabi bilang, kira-kira kalau seandainya saya bilang nih, di belakang itu ada begini, antum pada percaya nggak? Keluarganya semua sepakat bilang, percaya. Muhammad, kamu dari kecil dikenal as-sadiqul amin, yang jujur, yang paling bisa dipercaya. Sampai musuh aja kalau mau nyerahin amanah nggak nemu tempat atau orang yang paling layak dipercaya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh aja nitipnya sama Nabi. Nih ana mau jalan nih, ana nitip barang sama kau wahai Muhammad. Nabi jaga amanah. Itu sampai segitunya, karena orang semua tahu Nabi nggak pernah bohong. Begitu Nabi dakwah keluarganya dulu, ada yang terima, ada yang tolak. Habis Nabi bilang, kalau saya bilang ada ini percaya nggak? Percaya. Kalau saya bilang ada ini percaya nggak? Jadi semua omongan saya kalian percaya? Percaya. Muhammad, kamu luar biasa. Oke, baik. Sekarang dengarkan baik-baik. Saya inni Rasulullah ilaikum. Saya adalah utusan Allah untuk kalian. Kalau ini kita nggak percaya nih. Kamu mau bikin kerajaan sendiri, kamu punya punya kekuasaan. Jangan, kalau ini mah kita nggak percaya. Loh, katanya kalian percaya sama saya. Katanya kalian percaya sama saya. Kalau percaya, ini saya apa adanya bicara ya. Saya ini utusan Allah yang diutus untuk mengeluarkan kalian dari kesesatan biar masuk kepada hidayah Allah. Enggak ada, kalau begini enggak ada ya. Kita udah mantap begini nih, posisi kita udah bagus, cakep, udah jangan pakai dirusak-rusak. Udah deh Muhammad, ente mau apa? Mau perempuan kita kasih, cuman jangan pakai dakwah-dakwah dah. Ente mau kekuasaan ya udah deh kita angkat kamu jadi pimpinan, tapi jangan pakai dakwah, kita bisa berantakan. Ente mau duit, kita bagi mau berapa? Fawallah law wudi'at syamsun ala yamini wal qamaru ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Demi Allah, ente mau kasih ana matahari lagi ente turunin di sini, bulan di sini, supaya saya tinggalkan ini dakwah, saya enggak bakal pernah meninggalkannya. Begitu. Jadi ada prioritas. Kita sering gitu. Amal luar kita perhatian, di rumah kita enggak perhatiin. Jangan. Justru yang di rumah lebih utama, yang di rumah lebih prioritas, lebih utama, harus didahulukan, karena mereka adalah amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apalagi di sini bapak-bapak nih, rata-rata kepala keluarga,
Kepala keluarga harus jadi imam yang baik, harus jadi pemimpin yang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, begitu. Baik. Terkait firman Allah, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, kata Allah, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi kewajiban seorang ayah, selain dia berusaha menghindarkan dirinya dari neraka, dia juga wajib untuk menghindarkan istri, anak-anaknya dari pedihnya api neraka. Sampai-sampai kan ada tuh cerita dalam sebuah riwayat, diceritakan bapak-bapak baik dia. Ini pertama ditimbang amalnya dia dulu nih, ditimbang. Pas ditimbang, masya Allah, ahli sorga si bapak. Emang baik, cuman baiknya sendirian doang. Anaknya diajarin ngaji nggak pernah. Anaknya diajarin fikih, cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, kagak pernah. Baca Quran nggak pernah. Udah lagi ditimbang, baik, masya Allah, banyak ibadahnya, masuk surga. Begitu dia mau jalan ke surga, ada yang panggil, berhentikan orang itu. Lah, dia lihat siapa nih yang ngomong? Anaknya. Kenapa ente nyuruh anak berhenti? Tuh lihat, bapak sama anak begitu. Ini kata Allah di Al-Quran kan jelas, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Tapi kalau keluarga yang baik bukan saling tuntut menuntut, justru akan saling bantu membantu, akan saling bersaksi demi kebaikan. Tapi kalau yang kurang baik, akhirnya jadinya begini. Tuh anak menuntut, ya Allah, kenapa jadi dia masuk surga tuh bapak saya? Kenapa emang? Dia kan wajib dulu di dunia engkau suruh dia untuk ngajarin saya supaya saya jadi orang yang baik. Dia cuek sama saya. Gara-gara dia cuek, saya banyak maksiat. Gara-gara saya banyak maksiat, sekarang saya dihukum masuk neraka. Enak aja saya masuk neraka sendirian. Kan dia yang kewajiban ngajarin saya. Ini bapak sama anak lagi debat, nggak tahu bininya datang juga. Ya Rob, jangan kasih dia masuk ke surga. Kenapa lagi? Rumah udah gue kasih, baju udah, makanan udah, duit tuh udah rapi semua. Kenapa jadi sekarang ente pakai mau nuntut anak lagi? Nuntut apa? Ente udah semua anak-anak juga kamu nih udah saya kasih permen, coklat, semua udah. Apa lagi? Kata si bini, dulu kalau saya keluar rumah kagak pakai jilbab, ente diamin, padahal ente berkewajiban untuk nasihatin anak, bimbing anak. Bahkan lebih dari itu, kalau pakai jilbab mungkin sekarang banyak yang udah pakai ya. Misalnya kaos kaki, kaki perempuan kan aurat, bener gak? Bener gak? Kakinya perempuan aurat apa bukan? Yang nggak aurat apa perempuan? Muka ame telapak tangan, sisanya aurat. Jadi mentang-mentang cuma mau ke depan doang, mau beli sayur, dia keluar begitu, jilbab pakai, baju cakep udah, kaki kebuka. Akhirnya apa? Orang ngeliatin tuh tetangga, kakinya mulus, ya kan? Kakinya mulus. Segala kaki jadi perhatian orang. Jadi nggak sembarangan. Jangan kita nggak hati-hati gitu ya. Nah itu kita dapat dosanya, bukan cuma bini kita doang. Kita dapat dosanya juga sebab kita nggak jadi suami yang bertanggung jawab. Ajarkan dia, kasih tahu adab kepada mereka. Jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi yang barusan kita baca maulidnya, Habib Ali ini kan minggu depan haul ya. Kalau ada yang punya rezeki, ada waktu, sehat afiat, hadir ke Solo. Kalau yang nggak ada waktu nggak apa-apa, biar kata di sini, tapi kirim Fatihah buat Habib Ali. Kita setiap minggu alhamdulillah baca maulidnya Simtud Durar. Kita belum sempat nih sampai ke Hadramut ziarah ke Habib Ali, tapi dengan baca maulidnya insyaallah kita dapat juga bagian dari asrar wal ulum wal nafahat wal anwar dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Habib Ali diajarin sama ibunya dari kecil. Dari umur 7 udah dibilangin begini sama ibunya, ente kagak bakal aneh sebelum ente ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali tinggal di Sewut. Diajak dari umur 7 tahun itu sama pamannya pergi ke Tarib belajar. Belajar ketemu orang-orang soleh, nanti ada libur balik ke Sewut, cium tangan sama ibunya, doain
Umi Ali ditarim ketemu orang-orang soleh, doain biar Ali kayak dia pada tuh orang-orang soleh, biar ibadahnya jadi kayak mereka, akhlaknya jadi kayak mereka, ilmunya jadi kayak mereka. Uminya doain. Habis uminya doain diingetin lagi, ingat Ali, Umi nggak ridho dunia akhirat sebelum Ali ketemu sama Rasulullah. Jadi dari umur 7 udah digituin. Umur 7 anak kita mau ketemunya itu apa? Pinipin, mau ketemu Shinchan, mau ketemu Doraemon. Ini pikirannya udah bagaimana ketemu Nabi. Umur 7. Begitu terus Al-Habib Ali sehingga tumbuh besar udah dipersiapkan sama ibunya. Lihat sekarang jadi kayak gimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maulidnya wallah kesebar di mana-mana. Orang bikin maulid mah bisa aja bikin maulid. Tapi yang sampai dibaca jutaan manusia kan nggak gampang. Itu perlu taufik dari Allah. Saya ja'alu lahum ar-rahmanu wudda dalam Al-Quran. Salah satu tafsirannya katanya innalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan di hati hamba-hambanya ini cinta kepada hamba tersebut. Ini hamba-hamba Allah nih yang banyak dimasukin di hatinya. Lo harus cinta sama ini orang nih, ini orang saleh. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan hanya ulama, kaya raya sampai katanya pernah satu waktu ada desa, bukan satu desa, 9 desa kekeringan, kagak ada makanan, jatuh miskin semuanya. Habib Ali bilang tuh 9 desa sampai dia pada pulih lagi kondisi ekonominya, saya yang tanggung makan dan minumnya, bukan cuma orang-orangnya, hewan-hewannya saya tanggung makan. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Singkat cerita itu berjalan sampai 3 bulan. Habib Ali ngasih makan 9 desa dari duitnya sendiri. Singkat cerita ada satu orang lagi duduk ngelihat Habib Ali duitnya banyak. Dia bilang begini, ya dalam hati gak berani dia ngomong, ini Ali Habsyi ulama tapi cinta dunia, duitnya banyak. Gimana ceritanya ada ulama model begini? Rupanya Habib Ali kasyaf ya, bisa tahu Allah kalau udah cinta sama satu hamba, maka si hamba tersebut mendengar dengan telinga Allah, melihat dengan mata Allah. Ini hadis qudsi. Wa idza ahbabtu 'abdan fasurtu ainuhu allati yubsiru biha wa sam'uhu wa yaduhu, dan begitu seterusnya. Kalau Allah cinta satu hamba, dia mendengarnya pakai telinga Allah, ngelihatnya pakai pandangan Allah. Dia dengar tuh, oh ini orang kesian, kata Habib Ali, dia punya perasaan yang kurang baik sama saya. Diundang, fulan, kita ke rumah anda yuk, kita anda mau undang ente makan minum teh. Ya khair Habib Ali, ya khair. Sampai di rumah Habib Ali dikasih makan, dikasih minum. Habib Ali tanya, ente punya perasaan apa sama anda? Astagfirullah, nggak ada, ampun, nggak apa-apa, ngomong aja sampein. Ini nggak ada orang lain, cuma kita berdua, hanya Allah yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu, jangan khawatir. Sampein, enggak Habib Ali, nggak sampein. Tadi cuma anda lagi mikir. Habib Ali minta maaf sebelumnya. Kok antum ulama duitnya banyak banget, antum ulama hartanya melimpah, masa boleh ulama model begitu? Lagi ngomong seperti itu, datang satu tamu. Habib Ali lagi menjelaskan bahwa ini adalah begini. Datang satu tamu dari Oman. Oman itu negara sebelahnya Yaman. Assalamualaikum Habib Ali, bawa plastik, korma isinya, korma dari Oman, korma fakhir, korma paling bagus, harganya 5.000 girish, kalau duit Indonesia 5 juta kira-kira. Ini ada korma nih, plastiknya bakal antum nih, ya Allah, anda bawain dari Oman, bakal antum, buat keluarga antum, buat tamu-tamu antum. Jazakumullah khair. Ya khair Habib Ali, ada izin ya, pulang dia.
Terus kata Habib Ali sama orang yang tadi bilang Habib Ali itu cinta dunia, dikasih ini korma bakal ente nih. Hah? Ini korma nih, korma yang mahal. Aneh nyicipin aja nggak pernah. Itu korma terkenal yang makan para raja begitu. Akhirnya ya, ente mau pakai boleh, ente mau jual boleh, silahkan. Akhirnya dia pergi ke pasar. Siapa yang mau beli korma mahal nih, lebih mahal dari harga diri aneh, sampai begitu. Dari saking girangnya, lebih mahal dari harga diri aneh. Masya Allah. Ayo siapa yang mau? Berapa itu mau jual? Ada temannya datang. Anda mau jual 5.000 girish. 5.000 tuh harga di Oman. Kalau udah nyampe sini naik harganya. Berapa? 10.000, 10 juta. Begitu. Seplastik doang kan 10 juta. 10 juta. Ya dah. Jual. Beli sama orang. Oh korma nih. Wah iya deh boleh deh. Ada satu orang kaya beli. Kata ini orang kaya bilang, ente mau sebut angka di atas 10.000 anda beli. Tapi karena ente bilang 10.000 anda bayar dah 10.000. Nih 10 juta rupiah. Oh girang dia. Dia lagi girang, dia ketemu orang ngasih tahu cerita. Lah ini yang beli korma nih, waktu mau jalan balik ke rumah, dia dalam hatinya dia bilang, kalau saya pulang bawa ke rumah, saya makan, keluarga saya makan, ya udah habis gitu aja. Mendingan saya bawa ke rumah Habib Ali Habsyi. Anda kasihin buat beliau supaya beliau makan, seorang waliullah, keluarganya makan, tamu-tamunya makan, pasti berkah buat Anda. Assalamualaikum Habib Ali. Ini ada hadiah korma buat antum. Jazakumullah khair. Gak lama ini yang habis jualan datang mau cerita. Assalamualaikum Habib Ali. Ana udah jual 10.000. Lagi cerita. Lah, ini dia yang beli nih. Ini dia. Lu ngapain kemari? Ya gua mau ngasih korma buat Habib Ali. Habib Ali senyum melihat tuh orang. Ente lihat sendiri. Ana udah keluarin dari rumah nih korma, balik lagi kemari. Bukan ana cinta dunia, dunia ngejar-ngejar ana. Enak gak begitu? Dikejar-kejar dunia enak kali ya. Kalau ngejar gak bakal dapet. Kalau ngejar capek doang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa in lam tardha bima qassamtuhu lak. Kalau ente ngejar dunia mulu, kalau ente kagak pernah ridho sama pemberian ana kepada ente nih, fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhush fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak wa kunta 'indi madhmuma. Kalau ente nggak pernah ridho sama apa yang anak kasih, kata Allah, anak kasih nggak pernah dihargain. Apaan kurang nih, bakal apaan segini doang? Kata Allah, hati-hati. Kalau ente nggak pernah menghargai pemberian anak, nanti aku bersumpah, kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan cinta kepada dunia. La usallitanna 'alaika dunia, dunia bakal nguasain kamu. Tarkudu fiha raqdal wuhush fil bariyah, kau akan berlari mengejar dunia layaknya seekor binatang buas mencari mangsanya. Tsumma la yakunu laka minha, tapi kata Allah kagak bakal dapat illa ma qasamtuhu lak, kecuali apa-apa yang aku udah tetapkan. Gak bakal dapet ente yang lebih dari itu. Anu udah tetapin segitu-segitu dah, kecuali kalau bersyukur. La in syakartum, bakal ditambah. Kalau ente kagak bersyukur, gak menghargai, hati-hati, hati-hati. Kagak dapat, mau kejar sampai capek ngos-ngosan gak bakal dapat. Fahakadha Habib Ali, sampai tumbuh besar menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Lihat karyanya, Simtud Durar, Allah, kecil begini karyanya nih. Cuma bayangin berapa banyak pahala yang beliau dapat. Yang setiap hari, apalagi di Indonesia, maulid mulu. Di Indonesia kan begitu, maulid mulu. Di apa aja deh, mau pindahan rumah, mau sunatan anak, pernikahan, perceraian, perceraian, baca maulid gak perceraian? Perceraian baca maulid gak? Kagak ya. Insya Allah pada sakinah, mawaddah, warahmah semuanya. Jadi di Indonesia barakah, masya Allah.
Segala apa aja jadi baik di sini. Orang luar aja datang ke Indonesia jadi berkah. Orang luar, orang dari Cina nih datang ke Indonesia. Jadi apa kira-kira? Jadi bos, punya perusahaan. Orang Indonesia ke Cina. Jadi apa? Kuli. Orang Indonesia ke orang Malaysia ke Indonesia. Masya Allah, kerjasama, buka pabrik, unis itu segala macam. Orang Indonesia ke Malaysia. TKW, TKI, udah jangan pakai ninggalin Indonesia dah. Di mari aja udah maulid banyak, masya Allah. Orang dari luar aja kemari berkah, yang ninggalin sini justru kehilangan keberkahan. Kecuali kalau keluar itu mau belajar, begitu. Bekerja boleh, mencari yang halal. Kalau memang di sini nggak dapat, nggak apa-apa. Tadi sekedar intermezzo aja, tapi padahal mah bagus bekerja, bukan hanya bagus, tapi wajib. Seorang kalau dia nggak dapat pekerjaan, ada kesempatan bekerja di luar, wajib bagi dia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Itu Habib Ali saking cintanya sama Rasulullah sampai beliau bilang terkait dengan surga apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga, ana bukan demen masuk surga gara-gara sifat-sifatnya, sungai, bidadari, buah, apalagi susu, madu, makanan. Bukan itu yang bikin saya rindu dan pengen masuk surga. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Yang bikin saya rindu karena adanya kecintaan saya di situ. Kita kalau dikasih makanan, dikasih minuman, tapi misalnya nih bapak-bapak dikasih tinggal di satu hotel mewah, udah lu tinggal di situ dah selama-lamanya dah. Ini kamar paling mewah, presiden suite, makanan tinggal telepon, nanya mau apa aja bilang pasti ada. Apalagi mobil yang paling mewah. Cuman syaratnya di situ kagak boleh bawa anak-anak kita, nggak boleh bawa keluarga. Mungkin 1-2 hari kita bisa nikmatin, tapi besok-besokannya kebayang anak kita. Yang tadinya kita makan, nikmatin itu kasur yang mahal, mobil yang mewah, habis gitu nggak lagi udah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang kita cintai di situ. Kita jauh dari orang yang kita cintai, maka nggak ada nikmatnya. Wa kadzalik al jannah bin nisbati li al Habib Ali bin Muhammad al Habsyi, surga bagi beliau bukan itu yang bikin beliau rindu masuk surga, tapi karena adanya Nabi. Kalau buat kita kan masuk surga apa? Mau ketemu bidadari, bidadari 4 sekaligus, 4 sekaligus. Ya, suruh ngipasin kita, suruh apa? Macam-macam khayalan kita. Makanya dalam tataran manusia secara umum itu yang Allah janjikan. Wa arduhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin tajri min tahtiha al anhar ya khalidina fiha wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Itu yang dijanjiin sama Allah, sebab manusia memang tabiatnya begitu. Nah, lanjutin. Mengajarkan keluarga anak itu wajib di situ, kata Habib Zain. Hukumnya wajib, bukan anjuran, bukan. Ayo deh kalau bisa ajarin dah. Enggak, sifatnya wajib. Artinya apa? Kalau yang meninggalkan berarti meninggalkan kewajiban, menjalankan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Nah, gimana kita mau ngajarin anak kita kalau kitanya juga nggak tahu? Makanya Allah suruh kita wajib mengajarkan anak-anak itu biar kitanya belajar juga, nanti kita ajarin. Kalau nggak ada kewajiban gitu, nanti kitanya juga malas belajar. Karena ada kewajiban, sehingga kita juga mau belajar, memperdalam untuk kemudian mengajarkannya kepada anak-anak kita. Karena mengajarkan anak keluarga lebih utama daripada mengajarkan selain keluarga, begitu. Fa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang dimintai bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban dia. Sebagaimana selain wajib mengajarkan kebaikan-kebaikan, wajib juga menceritakan tentang apa-apa saja yang haram, sehingga anak kita nggak gampang berbohong, nggak gampang
keluar dari rumah buka aurat, ya nggak gampang, karena dia dididik sama orang tuanya. Terkadang karena orang tua itu nggak terlalu fokus, akhirnya si anak jadi setengah-setengah juga. Tapi kalau orang tua fokus, tegas gitu, nggak boleh, pokoknya nggak boleh keluar kalau nggak pakai jilbab, tegasin begitu, nggak ada urusan. Kalau nggak mau, diam di rumah, harus begitu, tegasin. Bukan apa-apa, ini demi keselamatan dia. Justru karena kita sayang sama dia, bukan karena kita kesel benci, enggak, justru karena sayang, pengen dia selamat, pengen dia dijaga, pengen dia terhormat, auratnya nggak sembarang dilihat orang, begitu. Ya Allah, kata anak-anaknya, ambil hak-hak kita dari orang itu. Fa innahu ma'allamana ma najhal, dia nggak pernah ngajarin kita apa-apa yang kita nggak tahu. Baca Quran kita nggak tahu, dia nggak ajarin. Cara wudhu yang benar kita nggak tahu, dia nggak ajarin. Cara mandi wajib yang benar kita nggak tahu, dia nggak ajarin. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Abah kita suka kasih kita makanan haram. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu, nggak ada lah insyaallah. Fa yaqtasullahu lahum minhu, sehingga Allah mengkisos si bapak pada hari itu. Di antara haknya anak atas orang tua adalah harus pilih nama yang baik, yang bagus, yang doa, jadi doa. Wa yuhassin murdi'ahu, kasih susu yang bagus. Ya, tuh ibunya dikasih makanan yang bergizi, yang halal, sehingga si bayi susunya susu yang halal, yang barakah. Ada orang Arab tuh kalau muji orang yang bagus tuh, ini orang air susunya pasti bagus, ini orang air susunya pasti halal, pasti berkah, sebab ini orang alim, ibadahnya rajin, cerdas, sehat afiat badannya, sukses hidupnya. Nah, dimulai dari air susu yang berkah. Bahkan lebih dari itu, sebelum ini orang baru nikah nih, sebelum proses produksi anak itu doa dulu. Ya Allah, ini bini saya nih, hambamu nih, yang soleha, yang cakep, yang boto nih, ya. Kalau emang kau takdirkan saya dapat anak darinya, jadikan tuh anak-anak yang soleh, jadikan tuh anak-anak yang taat, anak yang berbakti. Udah didoain begitu dari sebelum produksinya, sehingga benar-benar ketika Allah takdirkan dapat anak, doa itu udah berlaku tuh. Dijaga dari dia lahir, dijaga sampai besar. Ada orang niat buruk sama dia, Allah jaga. Ada orang pengen kasih makanan yang haram ke dia, Allah jaga. Kalau membicara anak zaman sekarang yang terbebas dari perbuatan haram itu, apalagi dari konsumsi barang-barang yang nggak baik, itu sebagian besar karena doa orang tuanya. Karena kalau godaan sangat berat, karena masih ada orang yang masya Allah ya terjaga, nggak ikut kesono, nggak ikut kemari, nggak ikut konsumsi yang nggak benar, itu karena doa orang tuanya. Kalau dibicara tentang si anak ini pasti ujiannya ada, ajakan dari teman-temannya ada, tapi sebab orang tuanya doain terus, ya akhirnya ni anak terjaga. La syurbul khamar wala mukhaddirat wa ma ila dzalik, itu dikarenakan doa orang tuanya. Anak kecil, ini modelan begini nih, anak-anak model begini kan belum balik nih. Ketika dia berbuat baik, pahalanya itu buat orang tuanya. Imam Haddad bilang begitu, akan jadi pahala buat kedua orang tuanya. Ini anak diajakin sholat, belum wajib dia. Ini anak dibawa umroh, ini anak ya suruh baca Quran, bukan gak ada pahalanya. Kalau dosanya belum ada, ya, tapi kalau pahalanya ada, cuman dikasih ke orang tuanya. Baik, masya Allah. Bukan hanya sebelum balik, setelah balik pun, ketika dia berbuat baik karena ajaran orang tuanya dapat bagian pahala juga. Bukan bagian, baginya pahala yang sama. Ini anak dari kecil, dari umur segini si Faizan nih, kalau ada orang mau lewat fakir miskin dikasih duit, nih kasih tuh, kasih, dia kasih. Besok dia lihat lagi, dia kasih, dikasih. Bapaknya diajarin, sampai dia gede kebiasaan itu tetap ada. Ada orang fakir dia kasih. Lah
itu dapat pahalanya Faizan, dapat pahala. Bapaknya dapat pahala yang sama. Imam Al-Haddad bilang begitu. Wa yashhadu, bukan bapaknya doang, bapak ibunya. Bapaknya dapat, ibunya dapat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ajarin nih maulid sekarang di mana-mana ada, ajarin anak-anak kita akhlak yang baik. Suruh pada dengerin ini nih. Dulu sahabat gitu, kalau mau ke majelis anak-anaknya dibawa. Mau dia lari-larian, mau dia tidur, mau dia fokus sama mainannya, nggak apa-apa. Yang penting pada saat turun rahmat karena dia ada di situ dapat bagiannya. Dapat nazarah dari Allah, dari Rasulullah, dapat juga tuh anak. Selain itu juga membiasakan mereka hadir di tempat baik, sehingga kalau udah besar nanti gue mah biasanya mah hadir di maulid, gue kagak biasa dah kalau ya tempat-tempat maksiat, minta maaf dah, anak-anak nggak mau, nggak asik lo, bodo amat, gue nggak asik sama lo tapi asik sama Allah sama Nabi, nggak apa-apa dah, yang nolong anak kan nanti Nabi, bukannya itu begitu. Jadi insya Allah anak-anak kita saleh salehah bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Sampai-sampai ada satu orang ibu-ibu nih, saya tutup dengan cerita singkat aja. Ibu-ibu meninggal, masuk kuburan, diazab luar biasa, azabul gabar, diazab, dikubur dengan azab yang pedih. Jadi dia punya istilahnya tuh apa deh kalau bahasa itu, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Jadi di alam kubur ternyata kan kuburan itu jadi bisa jadi taman sorga atau bisa jadi lubang neraka. Doa kita gitu, Allahumma ja'al kuburahum wa kuburana rawdah min riyadil jannah. Jadikan kuburan kita taman daripada taman surga. Wala taj'al kuburahum wala kuburana hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan kubur kita menjadi lubang neraka. Jadi dari kuburan itu orang udah dapat balasan dari pekerjaan dia selama di dunia. Ceritanya nih ibu waktu meninggal, masya Allah, maksiat banyak, dosa banyak, pahala sama ibadahnya kalah, disiksa di kubur, disiksa di kubur. Kira-kira berapa bulan nih ibu berteman sama bidadari, pakai pakaian surga. Orang-orang tanya, kok bisa begitu? Tempo hari itu diazab pedih banget itu. Sekarang kok jadi begini? Apa rahasianya? Kok bisa? Ya sebab waktu baru meninggal, dosa anda banyak. Anda punya maksiat sering banget, lebih sering dari ibadah. Makanya anda disiksa. Lah terus bagaimana ceritanya itu? Sekarang jadi ahli sorga. Oh, itu karena saban habis sholat kagak pernah lupa anak-anak saya itu doain saya. Kemarin pembahasan minggu lalu, di antara amalan yang akan terus mengalir adalah doa anak. Ini pahala segini, dosa segini, didoain, Rabbi firli, ya Allah ampunin, diampunin, ya Allah ampunin, diampunin, ya Allah ampunin, diampunin. Terus tambah lagi pahalanya, kirim Fatihah buat bapak dapat pahala, kirim Fatihah pahala, Fatihah pahala. Akhirnya ngebalap. Jadinya wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin, karena dia lebih berat pahalanya ibadahnya, maka mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Itulah pentingnya kita mendidik anak-anak kita, sebagaimana ibunda dari Habib Ali Habsyi mendidik Habib Ali Habsyi sampai akhirnya Habib Ali disebutkan bahwasanya beliau sempat berjumpa dengan Nabi fid dunya yaqadhah wa laisa fil manam. Yaqadhah, dalam keadaan sadar, bukan mimpi, bukan. Oh kita mimpi aja belum, ini ketemunya dalam keadaan sadar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum an-nazar ila wajhihil karim wan nazar ila wajhi nabiyil karim. Allah berikan kita rezeki bisa memandang wajah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man ra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang berhasil memandang wajah Nabi, itu jaminan kebahagiaan bagi orang tersebut.